Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro, Semarang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Properties of Context Free Language dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Sebelum menjelaskan materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Farel Gibran Algani, yang kedua ada Jason Ahlila Sabdadewa, yang ketiga ada Nurida Larasati, yang keempat ada Naditu Salam, dan yang kelima ada Chandra Nugraha Nindito. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi Pumping Lemma for Context Free Language. Jadi apa itu sih Pumping Lemma for Context Free Language itu? Adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu bahasa itu tidak konteks free, di mana tanda bahwa suatu bahasa termasuk konteks free atau bukan itu terdapat dalam pump atau perulangannya. Nah, perlu diingat bahwa pumping lemma hanya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa itu tidak konteks free. Pumping lemma tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa adalah konteks free. Jadi, pumping lemma digunakan untuk menentukan apakah sebuah bahasa itu tidak konteks free, bukan sebaliknya. Selanjutnya di sini ada syarat syarat mengenai apakah language L itu adalah konteks free. Di sini kalau memenuhi ketiga syarat ini maka sebuah language itu adalah konteks free language. Nah, jika language L adalah konteks free language, lalu L mempunyai sebuah pumping length yang kita sebut sebagai P. Nah, di mana nilai P ini yang kita akan tentukan nanti adalah bilangan bulat positif pada setiap string Z, di mana panjang dari string Z ini harus lebih besar sama dengan P-nya, yang dapat dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu U, V, W, X, dan Y. Nah, maka L merupakan CFL jika memenuhi ketiga kondisi berikut ini. Yang pertama, ada panjang dari V dan W jika dijumlahkan akan lebih besar sama dengan 1. Syarat yang kedua, panjang dari VWX jika dijumlahkan akan lebih kecil sama dengan P. Dan yang ketiga, ini syarat yang akan digunakan untuk pembuktiannya, yaitu U, V pangkat I, W, X pangkat I, dan Y merupakan anggota dari elemen language-nya ini, yang dimana I-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Jika memenuhi ketiga syarat berikut, maka language itu merupakan CFL. Nah, untuk membuktikannya bahwa language itu tidak konteks free, yaitu ada langkah yang dilakukan pada pumping lemma untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa L itu tidak konteks free, yaitu dibuktikan dengan menggunakan metode kontradiksi, di mana hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengasumsikan bahwa L adalah konteks free. Yang kedua, kita mempunyai pumping length atau sebuah integer P yang kita tentukan nantinya mau berapa, yaitu P-nya ini harus bilangan bulat positif. Lalu semua string yang lebih panjang dari P bisa dipompa jika string Z panjangnya itu lebih besar sama dengan P. Lalu kita mencari sebuah string Z di dalam language L yang memenuhi panjang Z-nya itu harus lebih besar sama dengan P-nya. Dimana P-nya tadi kita udah tentukan di awal. Lalu kita ngebagi string Z tersebut menjadi 5 bagian, yaitu U, V, W, X, Y. Nah, di mana dalam pembagian ini harus memenuhi syarat berikut ini, yaitu panjang dari VW-nya itu harus lebih besar sama dengan 1, dan panjang dari VWX itu jika dijumlahkan harus lebih kecil sama dengan dari P-nya. Lalu kita harus menunjukkan bahwa U, V pangkat I, W, X pangkat I, dan Y ini bukan merupakan anggota dari language L-nya. Jadi kan kita mau ngebuktiin bahwa suatu bahasa itu tidak free language. Nah, kita harus ngebuktiin ininya bahwa suatu bahasa ini tidak bahwa kalau udah dibagi ini bahasanya stringnya ini jadi bukan anggota dari elemen L-nya. Kan tadi di yang sebelumnya ini kalau mau memenuhi CFL kan harus anggota dari atau elemen dari L-nya. Sekarang kita membuat kontradiksi untuk membuktikan bahwa bahasa itu tidak konteks free dengan kondisi tersebut. Lalu kita pertimbangkan cara agar Z dapat dibagi menjadi U, V, W, X, Y. Nah, biasanya ini kita membuat beberapa case untuk membuktikan kondisi dari sini.
Lalu tunjukkan bahwa tidak satupun dari ini tidak dapat memenuhi semua 3 kondisi pemompaan pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau udah ditentuin case-case dari string Z-nya yang udah dibagi jadi 5 dan hasilnya itu memenuhi ini, maka Z tidak bisa dipump, atau pernyataan yang ini tuh berkontradiksi dengan pernyataan ini berkontradiksi dengan pernyataan yang diasumsikan pertama, itu konteks free language. Jadi bahasa itu kalau memenuhi ini bukan merupakan konteks free language gitu. Untuk lebih jelasnya contohnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh atau bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan apakah suatu bahasa termasuk bahasa bebas konteks atau tidak menggunakan teorema pumping-lemma. Nah, sebelum masuk ke contoh dan pembahasannya, saya akan mereview sedikit nih kepada teman-teman tentang teorema pumping-lemma, di mana pada teorema tersebut disebutkan bahwa ada suatu Z di dalam suatu string L dengan panjang P, di mana Z tersebut bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu U, V, W, X, Y, di mana harus memenuhi 3 syarat ya. Dalam artian, kalau kita ingin membuktikan bahasa tersebut bebas konteks, maka harus memenuhi ketiga syarat. Yang pertama adalah panjang Vx lebih dari 0. Kemudian panjang Vwx kurang dari sama dengan panjang pumping. Kemudian untuk setiap I coba di mana I tersebut lebih dari sama dengan 0, akan menyebabkan V pangkat I, Wx pangkat I, Y itu merupakan anggota dari L. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba pada contoh permasalahan berikut. Untuk contoh permasalahan yang pertama, di sini disebutkan bahwa jika L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, seharusnya di sini nggak ada koma ya, ini nyambung gitu. Jika L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1, buktikan L bukan bahasa bebas konteks. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Yang pertama, kita menggunakan metode kontradiksi dulu untuk mengandaikan ya, teman-teman. Nah, dalam metode pengandaian itu atau metode kontradiksi, kita mengandaikan L adalah bahasa bebas konteks. Kenapa kita mengandaikan L adalah bahasa bebas konteks? Karena kita akan membuktikan nih, L bukan bahasa bebas konteks. Makanya kita andaikan dulu L adalah bahasa bebas konteks, di mana harus memenuhi ketiga persyaratan. Nah, kemudian kita bisa meninjau nih, L kan di sini sama dengan itu ya, A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat N, di mana N tersebut lebih dari sama dengan 1. Nah, teman-teman ini bisa sama aja kita tulis sebagai L sama dengan, jika N sama dengan 1, maka di sini bisa dikatakan A, B, C. Kemudian jika N sama dengan 2, maka di sini AA, BB, CC. Nah, kemudian jika N sama dengan 3, maka akan menjadi AAA, B, BB, kemudian CCC. Dan untuk N selanjutnya akan gitu terus. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk L di sini akan mendapatkan suatu string yang tak terhingga ya teman-teman, akan memiliki N yang tak terhingga. Nah, oleh karena itu, karena si L memiliki nilai N yang tak terhingga atau memiliki suatu string yang tak terhingga, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan teorema pumping-lemma. Nah, dalam teorema pumping-lemma ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam suatu teorema pumping-lemma dijelaskan bahwa ada suatu Z di dalam string L atau dalam anggota L dengan panjang P, di mana Z tersebut dapat dibagi menjadi 5 bagian. Nah, sebelum kita menggunakan teorema pumping-lemma atau membuktikan L ini bahasa bebas konteks, maka kita harus menentukan Z terlebih dahulu. Nah, Z ini kita dapat dari anggota dari L. Kita boleh pilih nih untuk N sama dengan 1 atau N sama dengan 2 atau N sama dengan 3 dan seterusnya. Pada permasalahan ini kita menggunakan N sama dengan 3 ya. Karena definisi Z itu apa? Z adalah suatu string di dalam L. Jadi di sini kan ada L punya banyak string ya. Nah, kita menggunakan suatu string di dalam L. Yaitu di sini permisalannya kita menggunakan string yang N-nya lebih dari string yang N-nya sama dengan 3, yaitu AAA,
BBB, CCC. Nah, kita anggap untuk panjang Z ini adalah P. Sesuai dengan teorema pumping 5 ya. Z-nya panjangnya P atau panjang pumpingnya itu adalah P. Nah, karena kita menggunakan Z-nya adalah string ini, maka kita bisa menghitung untuk panjang Z adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nah, sesuai dengan teorema pumping 5, Z ini bisa dibagi menjadi 5 bagian. Menjadi U, V, W, X, Y ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, teman-teman bisa bebas ya untuk membaginya, karena dalam pembagian U, V, W, X, Y itu akan ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas dulu untuk menentukan U, V, W, X, Y. Misal di sini kita AA ini sebagai U, AB sebagai V, ini sebagai W, ini sebagai X, CC ini sebagai Y. Nah, karena kita sudah menentukan ya, O-nya mana, V-nya mana, W-nya mana, X-nya mana, Y-nya mana, maka oleh karena itu kita membuktikan apakah string Z ini merupakan bahasa bebas konteks atau tidak. Nah, syarat bahasa bebas konteks harus memenuhi ketiga persyaratan ini. Yang pertama, apakah Vx atau panjang Vx lebih dari sama dengan 1? Kenapa lebih dari sama dengan 1? Karena di persoalan ini sebutkan N lebih dari sama dengan 1. Nah, apakah Vx lebih dari sama dengan 1? Nah, teman-teman tahu kan, V itu AB, X itu BC. Nah, apakah panjang string AB BC lebih dari sama dengan 1? Kan ini kan 4 ya, panjang stringnya 4 lebih dari sama dengan 1, maka benar. Maka untuk persyaratan pertama ini memenuhi. Nah, kemudian untuk persyaratan kedua, panjang VWX kurang dari panjang pumping. Panjang pumping di sini sudah ditentukan tadi kayak panjang pumping di sini atau panjang Z itu adalah 9. Nah, apakah panjang VWX kurang dari 9? Nah, V-nya kan AB ya. AB, W-nya B, X-nya BC. Kurang dari sama dengan 9. Apakah 5 kurang dari sama dengan 9? Maka benar. Maka persyaratan kedua memenuhi. Nah, kemudian untuk persyaratan ketiga, untuk setiap I uji yang lebih dari sama dengan 0 akan menyebabkan UV pangkat IW X pangkat IY itu merupakan anggota dari L. Nah, di sini teman-teman milih dulu nih, I-nya mau berapa? Yang penting I-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini kita coba untuk I-nya sama dengan 2 ya teman-teman. Untuk I sama dengan 2, maka akan menyebabkan UV pangkat 2 W X pangkat 2 Y. Atau kita bisa tulis menjadi OVV WXX Y. Nah, apakah OVV WXX Y atau OV kuadrat WX kuadrat Y itu merupakan anggota dari L? Maka kita uji dulu. O-nya tadi kan AA ya. O-nya AA. V-nya AB. V-nya AB lagi. Kemudian W-nya B. X-nya BC. X lagi BC, Y-nya CC. Nah, apakah string ini merupakan anggota dari L? L-nya kan tadi udah dilihat ya, L-nya kan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N lebih dari sama dengan 1. Nah, apakah pola ini sama dengan pola dari L? Nah, kan sudah bisa dilihat ya teman-teman, pola ini tidak sama dengan pola dari L. Karena dia tidak sama, polanya tidak sama dengan pola L, maka dia tidak bisa dikatakan anggota dari L. Maka untuk persyaratan ketiga ini tidak memenuhi karena dia bukan anggota dari L. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, teman-teman seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin membuktikan bahasa tersebut bebas konteks, harus memenuhi ketiga persyaratan. Panjang Vx lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 1, atau panjang VWX-nya itu kurang dari sama dengan panjang pumping, dan untuk I ujinya itu harus anggota dari L. Nah, karena di persyaratan ketiga ini tidak memenuhi, maka bisa dikatakan bahwa untuk L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, atau di sini ya L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N-nya lebih dari sama dengan 1 itu bukan merupakan bahasa bebas konteks, karena ada satu persyaratan yang tidak memenuhi.
Maka di sini bisa dikatakan untuk L ini merupakan atau bukan merupakan bahasa bebas konteks, teman-teman. Nah, itu untuk contoh untuk persoalan pertama. Nah, di sini ada contoh untuk persoalan kedua. Mungkin buat teman-teman untuk bisa lebih memahami lagi. Di sini jika diberikan L sama dengan W konkatenasi W, di mana W anggota 0 1 bintang. Buktikan L bukan bahasa bebas konteks. Seperti yang kita ketahui, untuk membuktikan bahasa bebas konteks atau bukan bahasa bebas konteks itu melakukan metode kontradiksi dulu ya. Kita mengandaikan L adalah bahasa bebas konteks. Kemudian kita telah lagi nih, kita tinjau lagi untuk L-nya. L-nya kan sama dengan W konkatenasi W, di mana W anggota dari 0, 1, bintang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ada suatu string yang terdiri dari dua bagian, yaitu dua bagian W yang kiri dan W yang kanan, di mana setiap W ini harus mengandung digit 0 dan 1. 0 dan 1-nya berapa bebas, di mana jika 0 dan panjang 0 dan 1 di W kiri ini harus sama dengan panjang 0, 1 di W kanan. Nah, maksud dari persoalan ini tuh seperti itu. Nah, seperti dari teorema pumping ya, kita menentukan Z dulu, karena ada suatu Z di dalam string L yang panjangnya P, di mana Z tersebut bisa dibagi menjadi 5 bagian. Nah, di sini kita menggunakan permisalan ya. Untuk W pertama, kita menggunakan 0 yang panjangnya P dan 1 yang panjangnya P. Nah, sesuai soal ya, karena W kiri ini harus panjangnya sama dengan W kanan, maka yang kanan juga 0 panjangnya P, 1 panjangnya P. Di mana panjang Z ini kita anggap sebagai P, atau di sini menjadi 4P gitu ya, karena P-nya ada 4. Bisa dianggap P, bisa dianggap 4P gitu, teman-teman. Nah, karena kita sudah memilih ya Z itu 0 pangkat P, 1 pangkat P, 0 pangkat P, 1 pangkat P. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa kok 0 pangkat P sama 1 pangkat P, karena kan di L-nya kan syaratnya ada satu string di mana dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari 0 dan 1, di mana panjangnya bebas. Yang penting panjang dari W kiri sama dengan W kanan. Maka di sini kita misalkan 0 yang W kiri 0, 0 panjangnya P, 1 panjang P, yang di kanan juga sama. Makanya ini juga merupakan anggota atau anggota dari L. Makanya di sini bisa kita anggap sebagai, kita bisa tetapkan menjadi Z. Nah, kalau kita sudah menetapkan sebagai Z, maka sesuai dengan teorema pumping lemma, yaitu Z bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu U, V, W, X, Y. Maka di sini kita membagi menjadi 5 bagian. Untuk pembagian dari 5 bagian tersebut, kita bisa bebas ya kan teman-teman, karena untuk pembagian U, V, W, X, Y itu bisa banyak sekali case atau banyak sekali kemungkinan. Dan misalkan di sini ada 0, panjangnya P, kita tetapkan sebagai U. Nah, kemudian 1, panjangnya P, kita tetapkan sebagai VWX, di mana di sini V, di sini W, di sini X. Jadi untuk satu yang panjangnya P ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu VWX. Kemudian 0, 0 panjangnya P, 1 panjangnya P itu kita tetapkan sebagai Y, teman-teman. Nah, karena 0 ini kan panjangnya P, 1 panjangnya P, 0 panjangnya P, 1 panjangnya P. Karena yang 1 di W kiri itu kita bagi menjadi 3, yaitu VWX, maka kita bisa sebutkan bahwa kita misalkan bahwa panjang V itu sebagai K, panjang X kita misalkan sebagai L, dimana kalau kita tentukan ya, maka K plus L itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan P. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan K plus L kan minimal 1 ya, minimal ada 1 digit masing-masing, maka dia lebih dari sama dengan 2, minimalnya 2, maksimalnya P gitu, teman-teman. Nah, setelah kita bagi menjadi 5 bagian U, V, W, X, Y, kita udah dapat. Kemudian sesuai dengan teorema pumping lemma, kalau kita ingin membuktikan bahasa tersebut bebas konteks, maka harus memenuhi ketiga persyaratan. Nah, dari pembagian U, V, W, X, Y ini sudah bisa terlihat bahwa
syarat pertama dan syarat kedua itu sudah pasti terpenuhi. Karena apa? Karena kalau syarat pertama kan panjang Vx lebih dari 0 ya. Udah pasti kalau panjang Vx-nya lebih dari 0. Dan kemudian syarat kedua, panjang Vwx itu kurang dari sama dengan P. Kurang dari sama dengan P atau kurang dari panjang keseluruhan, kan sudah pasti Vwx itu panjangnya kurang dari sama dengan P. Gitu. Jadi untuk syarat pertama dan syarat kedua itu sudah pasti terpenuhi untuk pembagian UVWX seperti ini. Nah, karena syarat ke syarat dan kedua sudah pasti terpenuhi, maka kita uji langsung di sini ke syarat yang ketiga. Untuk setiap I uji lebih dari sama dengan 0 akan menyebabkan UV pangkat I, WX pangkat I, yaitu anggota L. Nah, misal di sini kita menggunakan I sama dengan 2 ya teman-teman. Misalkan, ini teman-teman bisa bebas ya, yang penting lebih dari sama dengan 0. Maka ini bisa dikatakan UV kuadrat WX kuadrat Y itu anggota dari L. Nah, kita juga bisa menuliskan seperti ini. OV V W X X Y. Nah, sama seperti persoalan pertama tadi, kita tentukan dulu, kita masukkan aja U-nya, apa tadi? U-nya kan 0 sepanjang P. V-nya 1 sepanjang K. Terus VWX itu 1 sepanjang P. Kemudian X-nya 1 sepanjang L. Kemudian X-nya 1 sepanjang L, kemudian Y-nya 0 sepanjang P dan 1 sepanjang P. Ini kan O ya, ini O. Ini V. Ini V W X. VWX di sini X, di sini Y teman-teman. Nah, sesuai dengan panjang tadi bahwa panjang 0 kan P ya. Panjang 0 P, panjang satunya itu P, panjang 0-nya P, dan panjang satunya P. Nah, maka di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk panjang 0 kan P. Panjang 1 kan ini ada P, ada V-nya tadi kan panjangnya K, dan satunya panjangnya L. Dan 0 di sini panjangnya P, satunya ini panjangnya P. Maka bisa disingkat ya. Maka digit-digit ini bisa disingkat menjadi 0 yang panjangnya P, dan 1 yang panjangnya K plus P plus L, dan 0 yang panjangnya P, dan 1 yang panjangnya P. Karena di sini sesuai formatnya U, V, V, W, X, X, Y. Karena 0 sampai 0 kan tadi panjangnya P. Kemudian V, V-nya panjangnya K. Kemudian VWX panjangnya P. VWX panjangnya P. Kemudian X-nya panjangnya L. X-nya panjangnya L. Kemudian Y-nya kan 2P ya. Y-nya 2P di mana 0 sampai 0P, 1 sampai 1P. Maka bisa diringkas 0 sepanjang P, 1 sepanjang K plus K, 1 sepanjang K plus P plus L, kemudian 0 sepanjang P, dan 1 sepanjang P. Nah, setelah kita menemukan pola ini, nah kita uji nih, apakah pola 0 sepanjang P atau 0 pangkat P, 1 pangkat K plus P plus L, 0 pangkat P, dan 1 pangkat P itu sama dengan pola di soal. Apakah sama dengan pola di soal? Kan di soal sudah tertera ya, jika ada suatu string di mana dibagi menjadi 2 bagian. Per bagian itu harus mengandung 0 dan 1. Panjangnya terserah di mana panjang kedua W ini sama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam pengujian I tadi, untuk W yang pertama, ini 0 panjangnya P, 1 panjangnya K plus P plus L. Nah, sedangkan W yang kedua, 0 panjangnya P, 1 panjangnya P. Nah, ada perbedaan di digit 1 ini ya. Yang kiri itu panjangnya K plus P plus L, yang kanan itu panjangnya P. Otomatis yang kiri itu lebih besar daripada yang kanan.
Maka dalam bentuk ini, pola ini tidak sesuai dengan pola di soal, karena pola di soal meminta untuk panjang W kiri dan W kanan itu sama aja. Yang penting terdapat 0 dan 1 di mana panjang W kiri dan W kanan itu sama, sedangkan di sini ini panjang 1 di kiri dan 1 di kanan itu tidak sama, maka di sini tidak memenuhi untuk syarat yang ketiga, di mana untuk I pengujian yang lebih dari 0 itu akan menyebabkan V pangkat I, Wx pangkat I, Y itu anggota L. Nah, di sini bukan anggota L, maka syarat ketiga tidak memenuhi. Oleh karena itu, untuk L sama dengan W konkatenasi W, di mana W anggota 0 1 bintang itu bukan merupakan bahasa bebas konteks atau bukan merupakan suatu CFL gitu teman-teman. Langkahnya sama kayak yang pertama, kita menentukan Z, panjangnya Z berapa, kemudian kita tentukan U, V, W, X, Y. Kalau kita udah menentukan U, V, W, X, Y, kita uji nih tiga syarat tadi, kita uji satu-satu, dimana kalau kita membagi U, V, W, X, Y seperti ini, maka syarat pertama dan syarat kedua itu memenuhi. Dalam artian kita menguji 0 pangkat P, 1 pangkat P, 0 pangkat P, 1 pangkat P itu apakah bahasa bebas konteks atau tidak. Makanya kita berbagi menjadi 5 bagian, kemudian kita uji nih 3 syarat tadi. Syarat pertama memenuhi, syarat kedua memenuhi, dan syarat ketiga kita dapat pola seperti ini. Nah, apakah pola ini itu sama dengan pola soal atau pola yang diminta? Kan tidak sama, maka dia bukan merupakan CFL karena satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk yang terakhir ya teman-teman, supaya lebih paham lagi, ini sama kayak yang soal kedua, bedanya Z konkatenasi Z, di mana Z anggota A, B bintang. Dalam artian sama kayak tadi, kalau tadi kan 0,1 bintang nih, ini A, B bintang, di mana sama aja kayak yang pertama. Bagaimana kita membuktikan L bukan bahasa bebas konteks, maka kita menggunakan metode kontradiksi, di mana kita mengandaikan L adalah bahasa bebas konteks. Nah, setelah kita mengandaikan L adalah bebas konteks, maka kita bisa lihat ya bahwa kalau Z itu merupakan suatu string di mana Z pertama itu harus ada A, B dengan panjang tertentu, di mana panjang dari Z pertama itu harus sama dengan Z kedua, karena kita tidak diketahui ya panjangnya ditentukan berapa, maka di sini kita bisa anggap panjangnya tak terhingga. Karena panjangnya tak terhingga, kita bisa menggunakan teorema pumping-lemma untuk membuktikannya. Nah, dalam teorema pumping-lemma, kita harus menentukan Z yang merupakan anggota dari L dengan panjang P, di mana Z tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Nah, di sini misal kita menggunakan itu ya, Z-nya sama dengan A pangkat M, B, A pangkat M, B. Ini M ya, M, B. Nah, untuk Z pertama kan A pangkat M, B. Nah, otomatis Z yang kedua harus sama, A pangkat M, B. Nah, kita uji nih apakah ini merupakan bahasa bebas konteks atau tidak. Nah, sebelum kita menguji ini merupakan bahasa bebas konteks atau tidak, kita harus menentukan, harus membagi menjadi 5 bagian. Ini misalnya kita anggap dalam teorema pumping-lemma kan panjang Z sama dengan P. Nah, di sini kan jadi panjangnya 2M plus 2. Nah, kemudian kita membagi nih, kita membagi Z ini menjadi 5 bagian. Di sini kita misalkan ini ada A, ini ada A sepanjang M, kemudian ada B, kemudian A sepanjang M ya, A sepanjang M, A sepanjang M ya, kemudian di sini B. Nah, kita bagi menjadi 5 bagian. Di sini misalkan di sini sebagai U, di sini sebagai V. Nah, tadi kan ada A sepanjang M ya, ada A sepanjang M. Nah, kita bagi 2 menjadi W sama X, dan B-nya ini menjadi Y. Nah, untuk pembagian U, V, W, X ini teman-teman bebas ya. Di sini saya membaginya seperti ini. Nah, kemudian tadi kan A-nya kan sepanjang M ya, A-nya sepanjang M, yang dibagi menjadi 2, W sama X. Misal W-nya itu panjangnya K, X-nya panjangnya L, jadi K plus L itu kurang dari lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan M, karena mentoknya M minimalnya 2 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita uji nih untuk U, V, W, X, Y. Menurut teorema lemma kita harus memenuhi ketiga syarat ya, karena kalau kita ingin membuktikan bahasa tersebut bebas konteks atau tidak, kita harus menggunakan harus memenuhi ketiga syarat. Nah,
dalam pembagian U, V, W, X, Y seperti ini, syarat pertama dan syarat kedua itu sudah pasti terpenuhi, karena panjang Vx itu mesti lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 kan sudah pasti terpenuhi. Kemudian panjang Vwx itu kurang dari panjang kurang dari panjang P. Panjang P-nya ini kan panjang keseluruhan ya. Kalau Vwx-nya otomatis kan Vwx-nya itu panjangnya kurang dari panjang total ya. Jadi untuk yang kedua ini terpenuhi. Nah, sekarang kita menguji untuk yang ketiga, untuk setiap IUJ lebih dari sama dengan 0, UV pangkat I, WX pangkat IY anggota L. Nah, misal di sini kita menggunakan sama ya kayak persoalan kedua tadi, I-nya sama dengan 2. I-nya sama dengan 2, maka di sini dapat ditulis UV pangkat 2, WX pangkat 2, Y anggota L. Nah, di sini juga bisa dituliskan jadi seperti ini ya teman-teman. U, V, V, W, X, X, Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau U, ini U ya, bentar. Ini U. Nah, U-nya apa? U-nya kan A sepanjang M. V-nya apa? V-nya B. Kemudian V-nya B. Kemudian W-nya A sepanjang K. X-nya A sepanjang L. X-nya A sepanjang L. Y-nya B. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. A-nya kan sepanjang M. Nah, di bawah aja deh. A-nya sepanjang M, B-nya panjangnya 2, kemudian WX, WX kan ini ya. WX itu kan W-nya panjangnya K, X-nya panjangnya L. Nah, WX kalau digabungkan sama dengan M ya. WX kalau digabung sama dengan M, ini panjangnya M. Nah, kemudian X panjangnya L, B-nya panjangnya 1. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan atau menyederhanakannya menjadi A pangkat M, B pangkat 2, A pangkat M plus L, dan B pangkat 1 atau B. Nah, apakah pola ini sama dengan pola di soal? Di mana di soal kalau ada string ZZ itu masing-masing Z itu harus memiliki A dan B, panjangnya terserah, di mana panjang Z1 dan Z lainnya itu sama. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang kiri itu A panjangnya M, B panjangnya 2, sedangkan yang kanan A panjangnya M plus L sama B panjangnya 1. Otomatis ada perbedaan di A sama B di kedua Z. Nah, atau di kedua bagian ini. Nah, di mana A yang kiri lebih pendek daripada A yang kanan dan B yang kiri lebih panjang daripada B yang kanan, makanya di sini tidak memenuhi ketentuan soal atau ketentuan L di soal karena panjangnya harus sama. Nah, di sini kan tidak sama, maka di sini tidak memenuhi dalam artian syarat ketiga tidak memenuhi, maka Z atau L yang merupakan Z konkatenasi Z di mana Z anggota A, B bintang itu juga bukan merupakan CFL gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk contoh dari permasalahan-permasalahan untuk membuktikan suatu L itu bahasa bebas konteks atau tidak menggunakan teorema pumping, teman-teman. Nah, mungkin setelah ini saya akan mengsimulasikan ya teorema pumping lemma menggunakan aplikasi GFLAP ya, teman-teman. Nah, teman-teman untuk menggunakan aplikasi GFLAP untuk pumping lemma di CFL, teman-teman bisa langsung membuka di GFLAP, kita pilih di paling bawah konteks free pumping lemma, karena pumping lemma kita itu untuk CFL ya, bukan untuk bahasa reguler. Nah, kita klik aja di konteks free pumping lemma. Kemudian kita pilih nih, di sini sudah tersedia beberapa kasus atau permasalahan untuk pembuktian L ini merupakan bahasa bebas konteks atau tidak. Nah, misal di sini kita pilih yang pertama ya, A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Ini mirip yang persoalan pertama kita tadi. Nah, kita klik select aja. Nah, setelah kita klik select, di sini akan muncul nih permasalahannya L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian yang pertama kita diminta untuk memasukkan N-nya sama dengan berapa.
pangkat n-nya sama dengan berapa? Misalnya kita pangkat n-nya sama dengan 3. Pangkat n-nya sama dengan 3, kita enter, maka di sini akan menjadi AAA, BBB, CCC. Nah, kemudian di sini untuk yang ketiga teman-teman membagi menjadi OVWXY. Di sini kan ada tracknya ya, terserah. Jadi teman bisa bebas untuk memilih misal O-nya 1 atau O-nya 2 ya. O-nya 2, E-nya 1, B-nya 1, Y-nya juga 1, maka kita bisa langsung set untuk OVXY-nya atau OVWXY-nya. Kita set, maka untuk yang keempat kita uji nih untuk setiap pengujian I yang lebih dari sama dengan 0 itu akan menyebabkan OV pangkat I X Y pangkat I Z itu sama dengan anggota dari L. Nah, ini di aplikasi ini kita menggunakan I sama dengan 0. I sama dengan 0, maka di sini bertuliskan OV pangkat 0 X Y pangkat 0 Z, maka di sini maka di sini menjadi AA, BB, CCC. Di sini kan tadi udah kita set ya untuk O, V, X, Y, Z-nya seperti ini. Kalau kita menggunakan I sama dengan 0, maka akan menjadi O, V pangkat 0, X, Y pangkat 0, Z. Maka kita langsung klik step-nya aja ya biar tahu. Nah, karena V-nya 0, maka V-nya nggak ikut. Tadi kan langsung A ya. O, V pangkat 0, X, kemudian Y pangkat 0, Z. Makanya di sini AA, BBC. Apakah A, BBC, CC sesuai ketentuan soal? Di mana N-nya harus sama. Nah, di sini kan ada yang beda kan. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 3. Maka di sini tidak memenuhi ketentuan soal, maka untuk L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0, atau pengujian ini bukan merupakan bahasa bebas konteks. Nah, maka di sini ada tulisannya is not in the language. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, untuk mengeset OVWXY itu ada beberapa case ya, atau ada beberapa kemungkinan. Nah, dalam aplikasi ini atau JFlap ini, kalian bisa melihat beberapa kemungkinan dalam penentuan OVWXY ya. Teman-teman, di sini ada button lagi yang adanya add sama list. Teman-teman bisa klik di list nih ya, klik di list. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa kemungkinan untuk pengesetan OVWXY, di mana di sini teman-teman misal ya, di sini ada V adalah string A dan Y adalah string A. Jadi V harus ada A, V itu A dan Y itu A. Untuk melihatnya, teman-teman bisa langsung aja klik show ya di sini. Klik show, maka untuk OVWXY kita misal set ya. Nah, OVWXY kan tadi kan untuk kemungkinan pertama V-nya A, Y-nya A, maka di sini ada V-nya A, Y-nya A. Apakah kemungkinan pertama membuktikan bahwa L ini bahasa bebas konteks? Nah, dari kemungkinan 1 atau kemungkinan pertama ini juga tidak membuktikan bahwa L ini bahasa bebas konteks, maka ini kan beda ya. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3, maka ini bukan merupakan bahasa bebas konteks. Kemudian misal untuk kemungkinan kedua, V-nya A dan Y-nya itu A yang diikuti oleh B. Kita klik show, kita set. Nah, V-nya A dan Y-nya itu A yang diikuti B. Maka kita bisa lihat untuk kemungkinan kedua juga tidak membuktikan bahwa L sama L yang merupakan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, yang N-nya lebih dari sama dengan 0 itu juga bukan merupakan bahasa bebas konteks. Kemudian kita coba lagi untuk kemungkinan ke-10 misalnya. V kosong dan Y itu tidak kosong. Maka kita show, kita set, V-nya kosong, Y-nya tidak kosong. Maka dalam pengujian ini juga tidak bisa membuktikan bahwa L ini merupakan bahasa bebas konteks, maka L-nya merupakan bukan bahasa bebas konteks. Nah, kemudian misal untuk kemungkinan terakhir, V-nya tidak kosong dan Y-nya itu merupakan kosong. Kita show, kita set. Nah, V-nya bukan kosong dan Y-nya kosong. V-nya harus tidak kosong dan Y-nya harus kosong. Nah, ini juga tidak membuktikan bahwa L ini merupakan bahasa bebas konteks. Di sini makanya ditulis is not in the language. Makanya untuk semua kemungkinan ini bisa dipastikan bahwa L,
sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0 itu bukan merupakan bahasa bebas konteks. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk implementasi pada pumping lemma untuk CFL di aplikasi CFLab. Nah, teman-teman kalau udah bisa di close. Kalau mau nguji yang lain bisa klik yang tadi, kemudian klik select ini, bisa coba satu-satu. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya untuk penjelasan contoh mengenai penyelesaian membuktikan bahwa suatu L atau suatu bahasa itu bebas konteks atau tidak menggunakan teorema pumping lemma. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai submateri closure properties di dalam konteks free language. Jadi, closure properties itu berarti bahwa suatu himpunan dalam hal ini adalah language itu tertutup untuk beberapa operasi matematika. Dalam hal ini, konteks free language akan tertutup di bawah 3 operasi matematika. 3 operasi tersebut antara lain union, kemudian concatenate atau konkatenasi, dan yang ketiga itu clean start. Nah, di sini untuk operasi yang pertama yaitu ada union dengan teorema 1. Di sini jika L1 dan L2 adalah suatu bahasa reguler di atas S, maka L1 union L2 merupakan reguler, yaitu atau penjelasan lebih lanjutnya, gabungan dua himpunan yang reguler juga akan menghasilkan himpunan yang reguler. Untuk contoh di sini, misal kita mempunyai language 1 yaitu di sini A pangkat N, B pangkat N, kemudian C pangkat M, di mana M lebih besar sama dengan 0 dan N lebih besar sama dengan 0, itu merupakan konteks free language. Dan L2 yaitu A pangkat N, B pangkat M, C pangkat M, di mana N lebih besar N lebih besar sama dengan 0 dan M lebih besar sama dengan 0 merupakan konteks free language. Maka jika di sini L3 itu adalah gabungan dari L1 dan L2 atau L1 union L2, maka AN, A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat M, union A pangkat N, B pangkat M, C pangkat M, di mana N lebih besar sama dengan 0 dan M lebih besar sama dengan 0, juga merupakan konteks free language. Kemudian untuk operasi matematika yang kedua yaitu concatenate atau konkatenasi. Dengan teorema 2, jika L1 dan jika L2 adalah dua bahasa bebas konteks atau konteks free language, maka penggabungannya L1 concatenate L2 juga akan menjadi konteks free language atau bahasa bebas konteks. Sebagai contoh di sini ada language L1 A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan konteks free language. Dan L2 sama dengan C pangkat M, D pangkat M, di mana M lebih besar sama dengan 0 juga merupakan konteks free language. Maka L3 yaitu L1 konkatenasi L2 yaitu A pangkat N, B pangkat N, C pangkat M, D pangkat M, di mana M lebih besar sama dengan 0 dan N lebih besar sama dengan 0 juga merupakan konteks free language. Kemudian di sini ada operasi matematika yang terakhir yaitu clean start. Dengan teorema 3, jika L1 itu adalah konteks free language atau bahasa bebas konteks, maka penutup clean-nya atau L1 star juga merupakan konteks free language atau bahasa bebas konteks. Sebagai contoh di sini diketahui L1 yaitu A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0, itu adalah konteks free language atau bahasa bebas konteks, maka L1 star yaitu A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0 star itu juga merupakan konteks free language. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Nurida Larasati. Selanjutnya adalah decision properties. Nah, apa itu decision properties? Jadi, decision properties itu tentang pertanyaan yang bisa ditanyakan tentang konteks free language dan jawaban dari pertanyaannya. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan itu tuh berupa yes or no, true or false,
string accept or reject kayak gitu. Lalu untuk pertanyaannya sendiri, nah ini list pertanyaannya, misalnya di sini, apakah CFG itu kosong atau tidak? Apakah CFG yang diberikan terbatas atau tidak? Apakah string W tertentu dihasilkan oleh CFG yang diberikan itu merupakan anggota? Lalu apakah CFG yang diberikan ambigu? Apakah dua CFG yang diberikan memiliki string yang sama? Apakah dua CFG yang berbeda menghasilkan bahasa yang sama? Apakah komplement dari CFL yang diberikan juga termasuk CFL? Lalu selanjutnya untuk contohnya sendiri, itu contoh dari is empty or not. Periksa apakah CFG kosong atau tidak. Nah, kita uji yang S dulu, SAB. Di sini kita ubah A ini ke A, B, C yang sini. Jadinya kayak gini. Lalu kita ubah yang B ke BC, lalu jadi seperti ini. Lalu kita ubah yang CC ke terminal D. Ini berubah D dulu, habis itu yang ini D juga. Lalu kita ubah yang B, variabel B ini ke terminal B dan variabel C. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk C-nya sendiri kita ubah ke terminal D. Lalu hasilnya string A, B, D, D, B, D. Nah, maka dari itu, karena membuat string, maka CFG yang diberikan itu not empty. Lalu untuk contoh selanjutnya, is empty juga. Nah, kita coba untuk S, A, B, D ini. Coba A ke BC, jadi BC seperti ini. Lalu kita ubah ke yang B-nya, ke AC, lalu berubah. Lalu kita ubah CC-nya jadi B. Sini B, lalu di sini B, lalu kita ubah variabel B-nya ke terminal A, variabel C. Jadi seperti ini AC. Lalu kita ubah C-nya jadi B, seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sini BD lagi. Bisa kita simpulkan bahwa ini akan terus berlanjut karena B ini nanti kita jadi ubah jadi AC, lalu C-nya itu berubah jadi B, lalu masih ada D, D-nya nanti berubah jadi BD, dan begitu terus sampai terus-terusnya. Maka dari itu ini tidak membuat string, maka CFG yang diberikan itu empty. Lalu untuk contoh berikutnya, is finite or not, periksa apakah CFG terbatas atau tidak. Di sini caranya kita dengan membuat directed graph. Pertama S menghasilkan variabel A dan B. Di sini A dan B, lalu A menghasilkan variabel B. Kita hanya menggambarkan satu saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, ini karena di sini kita lihat tidak membentuk cycle gitu, maka CFG-nya terbatas. Lalu untuk contoh berikutnya, untuk sama mencoba periksa apakah CFG yang terbatas atau tidak, kita lihat ini S menghasilkan AB, lalu A menghasilkan B di sini. Lalu untuk B menghasilkan AS atau A. Menghasilkan yang putih ini, garis putih ini menghasilkan A, B menghasilkan A atau S. Maka kalau dilihat lagi nih, S-nya bisa membentuk sebuah cycle. S ke A, lalu ke B, lalu B-nya ke S lagi, dan begitu seterusnya. Maka ini termasuk infinite atau tak terbatas. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang CYK algorithm atau algoritma CYK. Jadi diberikan sebuah language dengan grammar S menghasilkan AB, BC, kemudian A menghasilkan BA dan terminal A, B menghasilkan CC dan terminal B, C menghasilkan AB, terminal A. Lalu ditanya apakah BA termasuk dalam language dari grammar ini. Oke, untuk mengerjakan grammar CMYK kita akan membuat kotak seperti ini ya. Jadi pertama
Saya akan menggunakan warna hitam. Baik, pertama di sini untuk menghasilkan terminal B, kita dapat mendapatkan dari sini, dari B. Berarti di sini kita isi B. Lalu untuk mendapatkan terminal A, kita dapat dari A dan juga C. Di sini kita tulis A dan C. Kemudian sama di sini AC. Lalu di sini sama seperti yang B ini, untuk menghasilkan terminal B kita hanya dapat melalui B, variabel B. Lalu untuk terminal A sama, yaitu A, C. Ini untuk satu string. Berikutnya kita akan menggunakan yang kedua. Jadi dua string. Jadi di sini berarti kita menggunakan dua string. Misalnya BA kayak gitu. Berarti untuk menghasilkan BA kita menggunakan B ini dan juga AC. Gimana caranya? Kita silangkan AC dengan B dan A, kita menghasilkan BA. Lalu di sini kita menghasilkan BC. Nah, BA terdapat di dalam A dan B dan juga C. Maksudnya hanya ada di sini ya, berarti di A saja. Kemudian untuk BC dia terdapat di S. Berarti kita dapat menuliskannya yaitu S kemudian A. Lalu di terminal yang di kolom yang di sini berarti dia AA. Jadi persilangan antara AC dan AC. Berarti seperti ini, AC akan menghasilkan AA, kemudian CA, kemudian AC, dan CC. AA tidak ada di dalam sini, jadi dia bisa dicoret saja. CA tidak ada juga, kemudian AC tidak ada, dan hanya ada CC. CC di sini dihasilkan oleh B. Di sini kita dapat tulis B. Kemudian untuk yang kotak ini berarti A, B di sini. Kita dapat hapus dulu. Baik, di sini AC dan juga B. Kita dapat melakukan persilangan kembali AC dengan B, di mana di sini menghasilkan AB juga menghasilkan CB. Untuk AB terdapat di dalam S dan juga C. Kemudian untuk CB tidak ada ya. Berarti di sini kita dapat menuliskan S, C. Kemudian yang terakhir yaitu BA dapat dari B dan AC. Kita lakukan hal yang sama, BAC. Pertama BA, kedua BC. Sini ada BC di S, kemudian BA di A. Kita dapat menuliskan di sini SA. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke kotak yang ketiga. Di sini berarti kita dapat seperti ini, BAA ini. Nah, di BAA ini kita juga membagi seperti ini. Kita dapat BA BA dengan A maupun B sendiri dengan AA. Mungkin saya akan menggunakan warna yang berbeda. BA kemudian B sendiri dengan AA seperti ini. Yang pertama yaitu BA dengan A. Kita dapat menggunakan ini untuk BA-nya. Ini BA, lalu A di sini kita menggunakan AC. Berarti SA kita silangkan dengan AC. Hasilnya yaitu SA, AA, kemudian SC, dan juga AC. Di sini tidak ada ya, SA tidak ada, AA tidak ada, SC tidak ada, dan AC juga tidak ada. Di sini kita dapat berarti kita coret semua. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ini ya, B kemudian AA.
B-nya kita dapat ini, dan AA-nya kita menggunakan ini. Berarti menghasilkan BB. Di sini tidak terdapat BB, kita coret saja, berarti di kotak ya kita strip seperti itu. Lalu lanjut ke kolom yang berikutnya, kita hapus terlebih dahulu biar lebih memudahkan. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu berarti AAB, dimana kita hanya menggunakan AA kemudian B, lalu juga kombinasi dari dibagi ya, berarti ini AB lalu A, seperti itu. Kemudian yang pertama kita gunakan terlebih dahulu AAB, kombinasi dari AAB. Di situ AA kita menggunakan ini B, kemudian B sendiri kita menggunakan B. Tadi sudah kita coba, itu tidak ada, kita bisa lewati saja. Kemudian untuk A dengan AB ini berbeda ya, kita menggunakan AC, kemudian AB kita menggunakan ini. Didapatkan berarti kita langsung saja AS, kemudian AC, CS, dan CC. AS tidak ada, AC tidak ada, CS tidak ada, hanya ada CC. Di sini kita dapat tuliskan CC dihasilkan oleh B, berarti di sini kita tuliskan B. Baik, selanjutnya kita mencari kotak yang selanjutnya, kotak yang ini. Sekarang ini dari 3 yaitu ABA. Di ABA kita berarti membaginya AB, kemudian A, dan juga A, kemudian BA. Di sini kita bagi, kemudian kita melakukan pembagiannya di ini AB A, kemudian gini. Oke, pertama yang AB A kita menggunakan ini SC, kemudian A-nya AC. SC dengan AC sebenarnya kayaknya sudah ya, SA tidak ada, kemudian SC tidak ada, CA tidak ada, kemudian CC ada di B. Berarti CC kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian yang kuning kita menggunakan AC dan juga SA di sini. Lalu AS tidak ada, AA tidak ada, CS tidak ada, CA tidak ada. Berarti ini hanya menghasilkan CC yang terdapat dalam grammar yaitu B, sama kita tuliskan B. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, berarti kita menggunakan 14 string. Di sini berarti BAAB stringnya. Kita dapat membagi seperti kayak tadi. Pertama kita baginya B dia sendiri, di mana B, AAB, B sendiri, kemudian 3 string AAB. Bisa juga kita melakukan BA, kemudian AB, seperti itu. Dan yang ketiga kita bisa melakukan seperti ini, BAA, kemudian B, seperti itu ya. Pertama kita cari terlebih dahulu yang B, AAB. B di sini kita menggunakan ini, kemudian AAB menggunakan B. BB tidak ada sepertinya, kita bisa skip, kemudian langsung ke yang kombinasi kedua yaitu BA, AB. BA kita dapat dari sini, kemudian AB kita dapat dari sini. Dari sini seperti tidak ada kombinasi yang dengan S tidak ada, kemudian AC tidak ada juga. Jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita lanjutkan kombinasi yang ketiga yaitu BAA, B. BAA itu strip, kemudian B. B saja tidak ada, kita juga tidak mendapatkan apa-apa di situ. Kita dapat melakukan strip seperti ini. Baik, selanjutnya mengisi kotak yang selanjutnya kita menggunakan kotak ini, berarti ABA di sini. Kita pertama membagi di ABA, kemudian BA,
Dan yang ketiga yaitu AAB A. Kita coba terlebih dahulu yang pertama. Yang pertama yaitu ABA. A kita dapat dari sini, ABA kita dapat dari B. Berarti kombinasi yang kita dapatkan adalah AB, CB. Kemudian kombinasi yang kedua yaitu AA, BA. AA kita dapat dari sini, BA kita dapatkan dari sini. Kombinasi yang kita dapatkan adalah BS, BA. Dan kombinasi yang ketiga yaitu A, AB, dan A. AAB kita dapatkan dari sini yaitu B. Kemudian A terakhir kita dapatkan di sini AC. Berarti BA dan juga BC. Nah, dari sini kita lihat hasilnya AB ada ya, yaitu S. Kemudian CB tidak ada, BS tidak ada, BA dia ada di A. Di sini ya. Kemudian BA ini juga sama A, kemudian BC dia ada di S. Kemudian ini juga ada AB. Nah, kita cukup menuliskan sekali saja, yaitu ada S, A, dan C. S, A, dan C. Baik, kita sudah yang keempat. Berikutnya kotak yang terakhir, dimana berarti ini semuanya ya. Dari 5 string ini kita dapat bagi-bagi lagi seperti tadi. Yang pertama yaitu B, A, A, B, kemudian A, dimana ini strip yang berarti hanya AC saja tidak ada, kita dapat lewati. Kemudian BAA dengan BA, mana BAA itu kita ambil dari sini strip juga, dan BA-nya ada dari sini ya, SA. Tidak ada juga di sini SA. Kita dapat lewati. Berikutnya kita mungkin saya menggunakan warna hijau. Kemudian BA, ABA. BA dan ABA. BA kita dapatkan dari sini. ABA kita dapatkan dari sini. Kita dapat SB dan juga AB. Nggak ada ya di sini ya. Tidak ada yang berawalan S. Kita dapat hapus saja ini. Baik, kita gunakan warna merah lagi. Kemudian kita gunakan B. Kemudian AABA. Sini gunakan B. AABA kita gunakan dari sini. Akan menghasilkan BS, BA, dan BC. Baik, BS tidak ada, kita dapat coret. BA di sini dia dihasilkan oleh A. Kemudian BC dia dihasilkan oleh S. S. Sini kita dapatkan SA. Ada yang ketinggalan sepertinya, yaitu di bagian sini. Di bagian BA dengan ABA. Di sini terdapat SB dan juga AB. Tadi ada AB berarti di sini, yang dia merujuk ke S dan juga C. Di sini. Berarti di sini ada 3 SAC. Baik, karena di yang kelima ini berarti string ini dapat dihasilkan. Dengan ini berarti membuktikan bahwa string BAABA termasuk ke dalam grammar ini. Dia merupakan language dari grammar ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.